Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Oke. Capricorn, hai my dear Capricorn. Saya juga ada Capricornnya di ascendant saya. Oke, my dear Capricorn. Seven card saya akan buka ini tentang, ini general reading tentu saja, bukan personal reading, so bisa resonate bisa tidak. Dan ini tentang sesuatu hal yang mungkin perlu kalian ketahui, karena ini the hidden truth ya, timeless, kapan saja bisa terjadi, sudah terjadi, akan terjadi. Aduh, ini kenapa kartunya terbalik? Ya, oh oke, never mind. My dear Capricorn, mungkin nggak lama-lama, nggak panjang lebar ya, saya mulai aja. Ada Four of Pentacles yang terbalik di kartu pertama. My dear Capricorn, ada beberapa hal yang tidak bisa kalian keep ya, tidak bisa kalian handle, tidak bisa kalian apa ya bilangnya, ya tidak bisa kalian pegang gitu, tidak bisa kalian ya kalau dia mau terhilang itu terhilang begitu aja. Kalian udah mencoba untuk ngekip itu tapi nggak kejadian gitu ya. Kemudian hal tersebut ya tentu saja kadang-kadang hal-hal kayak gitu bikin kita nggak enak ya. Beberapa hal tidak di luar jangkauan kalian, oke? Beberapa hal memang terjadi di luar jangkauan kalian untuk misalnya memperbaikinya atau menyelesaikannya atau apapun itu memang sudah terjadi untuk kalian di bacaan kali ini ya. Hal-hal yang menurut kalian nyebelin mungkin karena kalian nggak bisa memfokuskan itu untuk diselesaikan atau untuk ya diselesaikan, di keep bahkan ya. Jadi kayak ya kok hilang, kok nggak ada lagi di kehidupan kalian, karena sebenarnya kalian mungkin masih ingin hal itu ada di kehidupan kalian, tapi itu ternyata nggak bisa di keep ya. Jadinya ya udahlah, terbang begitu saja, hilang begitu saja. Ya memang itu seperti itu ya kejadiannya. Karena ada Knight of Swords dan kali ini tidak terbalik, karena ada hal-hal baru yang datang ke dalam kehidupan kalian. Makanya yang lama itu tidak bisa kalian keep, karena harus tergantikan oleh hal baru. Hal baru yang mungkin buat kalian tidak terlalu menyenangkan. Karena sesuatu yang baru tentu butuh kayak adaptasi juga ya. Dan itu kurang menyenangkan terjadinya, karena ya kalau kalian atau kita ya, saya juga seperti itu, udah nyaman dengan hal lama, terus tiba-tiba ada hal baru yang menggantikan, dan itu dia datang begitu aja tanpa kalian undang, tanpa kalian inginkan. Kalian masih nyaman dengan hal lama, terus tiba-tiba yang baru ini ingin menggantikan. Tentu saja kalian ngerasa, ya saya mau yang lama, tapi yang lama malah hilang, malah ada datang baru gitu. Tentu hal itu akan membuat semacam ketidaknyamanan di dalam kehidupannya Capricorn. Tapi hal baru ini datang dan diperkenankan gitu, di okein, diiyain oleh semesta untuk datang di kehidupan kalian. So hal baru apakah bisa berupa orang baru? Kalau kalian Capricorn yang nanya itu, ya bisa juga. Padahal kalian mungkin maunya nge-keep yang lama atau orang lama, tapi orang baru yang datang di kehidupan kalian, baik kehidupan karir, keuangan, dan bisnis maupun personal life. Jadi memang yang baru itu datang ingin menggantikan yang lama gitu, karena yang lama kalian nggak bisa pegang dan itu seperti kayak terhilang begitu saja ya. Dan ini menyebabkan Five of Wands dalam posisi yang tidak terbalik. Ada konflik, baik konflik yang benar-benar konflik dengan orang lain ya, atau konflik dengan diri kalian sendiri.
Oke. Ya kadang-kadang memang terjadi seperti itu ya, pada saat kita tuh nggak bisa mempertahankan apa yang kita mau, terus tiba-tiba udah datang yang baru, dan itu nyebelin banget. Kenapa? Karena ya nyebelin. Itu berkonflik di kepala kalian, berkonflik di dalam kehidupan kalian, sehingga itu membuat jadi apa ya? Jadi nyebelin gitu. Jadi nggak bikin nyaman memang. Oke. So banyak hal yang berkonflik, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Konfliknya bisa dengan orang baru, itu bisa. Tapi saya melihatnya lebih karena kalian tidak welcome dengan yang baru itu. Sepertinya seperti itu, karena perubahan itu selalu menimbulkan konflik. Tentu saja kita udah nyaman sama yang lama, keadaan yang lama, orang yang lama, tapi tiba-tiba ada yang menyeruak masuk gitu ya, datang tiba-tiba, datang, and then ya tentu saja ada konflik pada akhirnya ya. Tapi ini loh, the towernya tidak terbalik, means itu tidak akan menimbulkan perubahan besar-besaran. Tidak ya, tidak akan menimbulkan perubahan yang besar-besaran seperti sangkaan kalian gitu, seperti sangkaannya Capricorn. Oke. Karena sedikit banyak saya juga ada Capricornnya ya di ascendant saya. Jadi Capricorn itu selalu melihat nanti gimana ya, nanti hal buruk apa yang terjadi nih kalau ini seperti ini gitu. Ada yang seuzon gitu ya di dalam diri kita kalau ada sesuatu hal gitu ya. Ya saya bilang kita lah karena saya ada Capricornnya juga, dan kita temenan dong ya. Oke, kita sohib sesama energi tanah ya, elemen tanah. Oke. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah, the hidden truth-nya adalah ini tidak akan menimbulkan perubahan besar-besaran kok. Walaupun halnya baru atau orangnya baru atau permasalahan baru, itu cuma continuity aja, melanjutkan apa yang sudah ada gitu. Mungkin metodenya baru, mungkin sistemnya baru, mungkin orangnya baru, mungkin hal baru, apapun itu. Tapi lo tetap aja itu tidak itu tidak membuat ada perubahan yang besar. Enggak, masih tetap akan kayak gitu-gitu aja. Oke. So don't worry too much, jangan terlalu worry kalau ini akan menimbulkan pergesekan, karena keinginan kalian bukan hal lama, bukan hal baru sebenarnya, hal lama. Tetap aja ini kalian akan berada di zona yang sama, di keadaan yang sama, cuma memang ada beberapa perubahan gitu ya. Ada beberapa perubahan, tapi kalian masih tetap berada di zona yang sama gitu. Oke. Kemudian ada Two of Wands yang terbalik. Apakah ini berhubungan dengan masa depan kalian? Kalau dilihat di sini masih sama yang kemarin, ya kan? Tidak menimbulkan perubahan apapun. Tujuan kalian ke situ ya udah, jadi kalian nggak perlu lagi berbelok-belok atau memutuskan direction yang berbeda atau arah yang berbeda. Enggak, tetap aja lakuin sesuai dengan apa yang kalian inginkan, karena terlihat kalian jadi ingin mengambil track yang berbeda karena kalian takut nanti di depannya tuh ada kejadian yang berbeda, tidak seperti keinginan kalian in the future gitu kan. Jadi ini kekhawatiran kalian bahwa yang terjadi ini adalah nantinya akan merubah segalanya, padahal sih enggak. Ya ada yang berubah sedikit karena memang perlu penyesuaian, kan hal baru. Jadi perlu kestabilan, penyesuaian sehingga bisa disinkronkan dengan keadaan yang sekarang. Karena apapun yang baru itu akan menimbulkan sesuatu hal yang baru pula tentu saja. Jadi kalau kalian berpikir, aduh ini nggak on the right track lagi nih, ya sebenarnya
nggak begitu sih. Kalau kalian kepikiran untuk ngambil track yang baru, justru menurut saya jangan, karena nanti ya adjustment itu akan lebih sulit. Jadi lebih baik terima aja apa yang terjadi sekarang menurut saya. Tapi kan saya nggak tahu permasalahannya apa di kalian ya kan. Ini kan general reading. Jadi ya saya ngomongnya secara general, jangan diambil mentah-mentah ya. Kecuali ini personal reading beda cerita ya. Tapi ini kan general reading. Kalau menurut saya ya jangan bergerak dulu lah ya, jangan ambil track lain ya, walaupun ada keinginan untuk itu dan hasrat untuk pindah jalur nih ya, karena ini yang baru nih kayaknya nggak sinkron nih sama saya misalnya kayak gitu. Ya menurut saya sih jangan, ikutin aja dulu alurnya, oke? Kenapa? Karena tidak ada movement juga ya. Ini the chariotnya terbalik, tidak ada movement juga, jadi kayak kan saya bilang tadi continuity itu cuma kayak terus aja berlangsung. Yang berbeda adalah sesuatu hal yang baru yang masuk ke kehidupan kalian. Itu doang yang berbeda. Tapi yang lainnya itu cuma continuity aja, perlanjutan, kelanjutan dari apa yang memang harus dilanjutkan oleh kalian para Capricorn. Ya, nggak ada movement, nggak ada pergerakan. Ya cuma begitu-begitu aja, masih terus aja harus secara berkesinambungan, berkelanjutan, melanjutkan apa yang memang sedang kalian fokuskan, baik karir keuangan dan bisnis maupun dengan kehidupan personal kalian. Dan ini kartu terakhir kalian, ini permasalahannya. Kenapa? Kalau kalian mau nerima legowo, nerima pembaharuan itu, apapun itu ya, yang hal-hal baru yang tadi saya sebutkan itu, akan ada hal yang baru menunggu di depan. Tapi bukan ucuk-ucuk langsung langsung ada di depan ya. Tapi ini kalian harus melanjutkan dulu. Lanjutin, bertekun, melanjutkan. Di depan sana, in the near future, akan ada petualangan baru untuk kalian, something new, sesuatu yang baru yang berhubungan dengan kehidupan kalian, dan itu sesuai dengan kalian. Kok rasanya nggak enak kalau ada perubahan di sini ya, sesuatu hal baru yang masuk dan ingin menggantikan hal lama. Tapi jangan khawatir, nantinya di depan memang ada hal baru yang menunggu kalian. Tapi hal baru ini baru terjadi pada saat kalian sudah melanjutkan apa yang sedang kalian fokuskan itu dengan tekun. Continue aja, walaupun ada hal baru yang masuk, orang baru yang masuk, apapun itu, tetap aja bertekun gitu. Jangan mencong kanan mencong kiri, bertekun aja karena di depan ada sesuatu hal yang baru untuk kalian jalani, yang diberikan semesta untuk kalian. Back to zero ya, benar, karena ini angkanya juga 0 kalau ini the full ini. Tapi itu juga berarti bahwa kalian kembali ke track yang benar gitu. Kembali ke track yang benar untuk menuju sebuah masa atau sebuah petualangan atau sebuah keadaan atau kehidupan di mana itu memang sudah kalian inginkan sejak lama. Jadi apapun yang terjadi di perjalanannya, tetap aja bertekun terus-menerus untuk melakukan hal tersebut sehingga nanti in the near future kalian bisa mendapatkan sesuatu hal yang memang buat kalian dan memang petualangan baru seperti yang kalian inginkan untuk masa depan kalian. Gitu pesannya ya, my dear Capricorn. Lanjut dengan kartu yang selanjutnya yaitu Oceanic Tarot. Oke, this one. Kepengen banget diambil. Recovery. Good. Oh. No. Oke, sebentar ya. I think twist now. Oke. Nah, loh. Ada recovery ya. Ada recovery nanti yang akan terjadi di kehidupan kalian. Recovery dari keadaan yang tiba-tiba berubah terus kan jadi nggak enak ya. Tapi kalian akan recovery, akan
bisalah keluar dari keadaan yang tidak nyaman itu dan melanjutkan hidup gitu. Kemudian ya, Six of Cups. Refleksikanlah kehidupan kalian dengan dalam diri kalian sendiri. Nggak perlu nyalahin kayak kenapa sih keadaan ini tidak bisa saya pertahankan, tapi malah ada hal baru yang datang gitu ya. Tapi cukup merefleksikan diri sendiri seperti yang selalu saya bilang, kalau Six of Cup datang nggak usah lihat rumput tetangga lebih hijau, tapi lebih kepada ya ini adalah hidup kalian yang mesti kalian jalani. Jadi nggak usah lihat tetangga sebelah gitu ya, masing-masing aja, karena orang per orang punya tanggung jawab sendiri ke dalam kehidupan masing-masing gitu ya. Kemudian Six of Cups juga bicara tentang balancing, kalian bisa mensinkronkan atau membalance apapun yang sedang kalian lakukan di kehidupan supaya itu lebih baik, banyak memberi juga kepada semesta, banyak memberikan input-input yang baik, yang positif, supaya nanti karma baiknya yang kembali kepada kalian ya, something like that. Nine of Wands, ada defense. Ini siapa yang defense nih? Kalian ya, para Capricorn. Karena saya yakin sesuatu yang baru itu terlihat tidak menyenangkan di mata kalian, makanya kalian berkonflik dan kalian bilang, ini kan cara saya untuk defense, untuk mempertahankan diri. Iya benar. Tapi kalau semesta maunya begitu gimana? Ya kan? Kalian mau lari dari mana? Mau lari kemana? Kalian tuh udah nguplek-nguplek di dunia ini, mau pindah ke Mars. Ya kan? Ya udah, jalanin aja. Nggak apa-apa ada yang terganti. Ya Mbak Lucy, tapi saya maunya yang lama. Ya kalau yang lama udah usang, harus terganti dengan yang baru gimana? Kan saya bilang tadi, kalian nggak bisa mempertahankan apa yang kalian ingin pertahankan, karena itu mungkin memang harus sudah lewat gitu, digantikan oleh hal yang baru. Oke. Dan sesungguhnya itu merupakan sebuah proposal, dan ini adalah Knight of Cups. Sesungguhnya yang datang itu adalah proposal dari semesta atau tawaran dari semesta untuk hal-hal yang baik-baik aja di kehidupan kalian. Tapi ujung-ujungnya creating drama gitu. Ini sih jangan ya. Karena kartu terakhir kalian drama. Jadi saya ngerasa dari depan ya, sebelum kartu ini keluar, ada yang memang menolak perubahan itu gitu loh. Saya merasa Capricornnya defensif gitu dari pertama, dari sebelum kartunya datang. Jadi makanya begitu kartunya ada, terus saya langsung senyum-senyum aja dalam hati. Ya memang sih perubahannya nggak enak, karena kita ngerasa ninggalin yang lama, terus sesuatu yang baru ngapain gitu. Orang yang lama aja udah enak, udah oke, kayaknya tuh udah balance, udah lah ya, udah oke lah ya. Tapi harus terganti kan, nggak bisa kita pertahankan gimana gitu ya. So itu adalah sebuah proposal yang baik sebenarnya dari semesta. Tapi ya ada dramanya tentu saja. Kalau ada pergantian, tentu saja nanti creating drama sih. Saya nggak nyalahin juga ya, my dear Capricorn. Oke. So untuk yang terakhir saya berikan 2 kartu. Yang pertama dari Very Oracle card ya. Ini kartunya. Yang satu lagi dari Monology Oracle card ya. Seperti yang saya bilang, gak lama-lama ini bacaannya. Oke, ada stargazing. Stargazing. When you gaze at the star, you give yourself very focused. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Oke. Ada masa dimana pada akhirnya kalian bisa mengerti bahwa situasi ini memang yang dimaksudkan semesta untuk kalian. Apapun itu alasannya, ini for the highest good. Ini untuk hal yang baik di kehidupan kalian. Walaupun rasanya mungkin baik apaan Mbak Lucy. Gitu ya. Baik apaan kayak gini, wong saya maunya yang itu kok. Kenapa yang baru yang malah harus dijalani gitu ya. Nah, memang this is for the highest good. Kadang-kadang kita harus tahu memang maunya semesta
kadang-kadang nggak sinkron dengan maunya kita. Dan yang kartu yang terakhir adalah tentang it's time to take action, new moon in Aries. Oke, so ini saatnya kalian untuk take action yang kayak gimana? Yang ngikutin aja, surrender to the divine, ngikutin aja apa maunya semesta, dijalani aja ya, my dear Capricorn. So sekian aja bacaannya. Saya harap ada yang bisa diambil dari pesan yang disampaikan. Ingat ya, saya pembaca tarot cuma nyampein pesan, oke? So jangan diprotes kalau pesannya nggak sesuai dengan apa yang kalian mau, karena ini adalah general reading. Kecuali personal reading, dan itu lain lagi ceritanya ya. Oke, so my dear Capricorn, kita ketemu lagi aja di bacaan-bacaan berikutnya. Selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye.